Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, masih bersama channel kami yaitu Darunaja Sambikarto. Kita akan mengetahui sejarah Desa Sambikarto. Kami akan mendatangi narasumber yaitu Bapak Sunarto yang saat ini beliau masih menjabat sebagai kaur ataupun sebagai pejabat pemerintah yang ada di Desa Sambikarto. Biar kita tahu sejarah Desa Sambikarto, yuk kita bersama-sama ke Assalamualaikum Pak Karto. Waalaikumsalam. Moga. Oke. Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Dari mana Pak? Dari rumah Pak. Ini kebetulan ada perlu dengan Bapak karena saya ingin mengetahui sejarah Desa Sambikarto, karena saya selaku pemuda masih ingin tahu sejauh mana bagaimana sejarahnya Desa Sambikarto. Karena kalau kita lihat untuk anak yang zaman sekarang itu sangat minim sekali dengan sejarah, makanya saya ingin tahu sejarah Desa Sambikarto dulu dari awal berdiri sampai sekarang itu seperti apa. Mohon pencerahannya Pak Karto. Oh ya Pak, betul sekali. Memang anak zaman sekarang ya mungkin belum tahulah sejarah Desa Sambikarto. Nah, saya sekarang ini lagi menjabat sebagai perangkat desa, sedikit banyak ya mengetahui, karena mengingat sejarah perangkat desa yang dulu kan masih arsipnya masih mumpal. Nah, secara singkat mungkin apa yang Bapak akan perlukan atau akan Bapak tanyakan secara singkat, mungkin insya Allah saya bisa untuk menjawabnya. Oh iya Pak, Desa Sambikarto ini dibuka tahun berapa ya Pak? Nah, jadi Pak, Desa Sambikarto dibuka tepatnya pada hari Senin Pahing pada tanggal 16 Maret 1941. Oh, berarti Desa Sambikarto itu dari tahun 1941 ya Pak. Nah, pada waktu itu pembukaannya itu banyak yang dari orang mana atau tran mana Pak? Oh, gini Pak, Desa Sambikarto itu bukan pendatang dari transmigrasi, namun yang pertama itu didatangkan dari kolonisasi daerah Yogyakarta. Kemudian yang tahap kedua baru namanya transmigrasi tahun 1952. Terus pada waktu itu sekitar ada berapa warga Pak pada waktu kolonisasi itu, kurang lebihnya? Waktu kolonisasi itu didatangkan sekitar 321 kakak dengan jumlah jiwa 1.228 jiwa. Waktu itu waktu kolonisasi. Zaman kolonisasi. Terus Pak, pada waktu kolonisasi itu seperti apa sih keadaan waktu Desa Sambikarto pertama kali didatangkan oleh kolonisasi tersebut? Nah, jadi Pak, kaitan dengan warga yang didatangkan namanya kolonisasi tersebut, itu namanya membuka hutan belantara, yaitu setelah dia bekerja untuk membuka hutan tersebut, itu banyak yang nggak kerasan karena sakit, bahkan ada yang meninggal. Nah, akhirnya jumlah kakak dan jumlah jiwa tersebut berkurang Pak, karena banyak yang nggak kerasan, banyak yang pindah dan yang meninggal tersebut tadi. Oh, berarti pada waktu kolonisasi itu banyak sekali yang meninggal dunia ya Pak? Betul, ya. Nah terus
setelah banyak yang meninggal dunia itu apakah didatangkan lagi atau memang hanya itu terus berkembang sampai sekarang ini? Ya itu tadi Pak, tadi sudah saya katakan, setelah kolonisasi didatangkanlah yang namanya transmigrasi. Nah karena kolonisasi tadi itu banyak yang nggak kerasan, bahkan banyak yang meninggal, akhirnya didatangkanlah namanya transmigrasi dengan jumlah kakak 175 dan jumlah jiwa 783. Terus pada waktu masa-masa kolonisasi dan transmigrasi itu apakah dari pemerintah itu dikasih jatah makan atau untuk pembagian lahan itu memang sudah ada dari pemerintah atau pihak kolonisasi sendiri yang dapat bagian? Nah, gini Pak, kaitan dengan jatah dari pemerintah, kolonisasi dan transmigrasi tersebut mendapatkan jatah perumahan Pak. Perumahan namanya waktu itu sirap. Namanya Sirap, Sirap, atapnya ya? pakai sirap. sirap Sirap itu itu kan yang dibuat dari kayu. Dari kayu dibuat seperti genteng. oh itu namanya sirap ya, Sirap. bukan melet, itu bukan Pak? Bukan. Itu buatnya dari kayu karena masih banyak hutan, banyak kayu, jadi dibuatlah dari kayu, gentengnya itu namanya sirap. Kemudian ukuran perumahan tadi oleh pemerintah dikasih jatah ukuran 4x6 Pak. Itu sama rata Pak? Sama, Sama. semua sama, bentuknya pun sama. Iya. Kemudian kaitan jatah makanan itu pun dicatah selama lebih kurang 8 bulan itu. Lama juga berarti Pak ya? 8 bulan. Jatah. Jatahnya itu ya dikasih beras sama garam dan ikan asin dan minyak tanah waktu itu. Mungkin selama baru datang belum bisa tanam, nanti kalau sudah 8 bulan baru bisa mengolah lahan dan bisa mendapatkan hasil dari pertanian itu Pak ya? Betul, menurut pemerintah kan selama 8 bulan itu sudah mendapatkan, bisa menanam, sudah bisa panen. Ya. Nah, diberi jatah selama 8 bulan. Kemudian pembagian tanah antara kolonisasi dan transmigrasi itu berbeda Pak. Beda ya Pak ya? Yang kolonisasi itu pembagian tanah waktu itu masih ladang ya. Masih ladang, itu ladangnya 1 hektar. Jadi 100 kali 100. Kemudian tanah pekarangan itu 60 kali 60. Itu yang pembagian dari kolonisasi. Nah, berbeda lagi dengan transmigrasi. Transmigrasi masalah jatah makanan sama, namun pembagian tanah sudah berbeda. Kalau transmigrasi ladangnya hanya 72 kali 100. Oh kalau yang sekarang dikatakan bau itu Pak ya? Namanya bau. Kemudian pembagian pekarangan pun beda. Yang transmigrasi pembagian pekarangannya itu hanya 30 kali 60 meter. Oh iya ya. Kalau yang kolonisasi kan 60 kali 60. Berarti separuhnya Separuh. Pak? Ya, betul. Terus kalau untuk Pak, bantuan dari pemerintah itu apakah semuanya? Kan dulu mbah-mbah kita dulu kan, kalau sekarang alhamdulillah sudah ada listrik, tapi kalau zaman mbah-mbah dulu kan minyak tanah apa itu beli sendiri, apa ada jatah dari pemerintah. Terus alat-alat pertanian kan kalau sekarang mungkin sudah maju lah, ada traktor dan lain sebagainya. Kalau dulu apa ya, hanya jangkul, apa pakai bajak yang pakai sapi itu. Bagaimana itu Pak? Nah, kaitan dengan pembagian atau jatah dari pemerintah itu tadi gini Pak, waktu itu alat pertanian masih manual Pak, masih diberilah cangkul, kampak, sama golok. Kemudian kaitan untuk penerangan tadi saya sudah sebutkan di depan, dikasih jatah minyak lampu. Jadi ya untuk penerangannya yang minyak lampu tersebut Pak dibuat namanya ublik waktu itu. Terus Pak, pada waktu zaman kolonisasi ataupun transmigrasi
apakah sudah ada dibentuk sistem kepemerintahan atau belum Pak pada waktu zaman itu? Atau mungkin pada waktu itu sekitar tahun berapa atau sampai tahun berapa? Nah, gini Pak, kaitan pemerintahan desa, waktu itu sudah mulailah dibentuk. Desa Sambikato dibentuk pemerintahan desa mulai tahun 1942. Berarti satu tahun setelah transmigrasi, satu tahun kolonisasi. Setelah 1 tahun dibentuklah pemerintahan desa. Nah, dipimpin waktu itu namanya Pak Martorjo sebagai kepala desanya waktu itu. Mulai tahun 1942. Dulu ya, juga sudah penamaannya juga sudah kepala desa gitu Pak dulu Pak. Ya sudah, memang langsung namanya desa. Desa ya kan, kadang-kadang kalau kita ke mungkin di lingkungan lain itu kan ada namanya ruko, ada namanya kampung, berarti sudah ada istilah kepala desa dari zaman kolonisasi itu Pak. Ya, memang langsung waktu itu sudah statusnya namanya desa. Nah, dari zaman kolonisasi sampai transmigrasi dan sampai sekarang itu sudah ada berapa kepala desa Pak? Dan mungkin agar teman-teman bisa tahu itu siapa-siapa saja yang menjabat dari awal kolonisasi sampai hingga sekarang. Kepala desanya itu siapa-siapa aja Pak? Ini Pak, kaitan dengan kepala desa. Desa Sambikato sudah mengalami beberapa kali pergantian kepala desa, yaitu sampai sekarang ini sudah 9 kepala desa. Adapun kepala desa yang pertama yaitu Bapak Martorjo, itu menjabat dari tahun 1942 sampai tahun 1947. Kemudian kepala desa yang kedua namanya Bapak Sumojoyo. Sumojoyo itu menjabat dari tahun 1957 sampai dengan tahun 1968. Lama juga Pak Martorjo. Ya, tetap waktu itu 5 tahun Pak, masa 5 tahun tetap ya Pak. tahun. Kemudian Bapak kepala desa ketiga yaitu Effendi Marzuki, yaitu dari tahun 1968 sampai dengan 1972. Iya. Kemudian Bapak kepala desa Bapak Effendi Marzuki itu kan waktu itu namanya Bapak Effendi Marzuki orang apa ya, musliminya kusuk Pak. Jadi dia yang di kewajaan itu ngajar anak-anak kecil waktu itu ngaji, maka dia menjabat kepala desa nggak lama, kemudian dia merasa nggak mampu mengundurkan diri Pak, kemudian diteruskanlah. Jadi nggak sampai 5 tahun ini. Masa jabatan habis. Oh iya. Dia mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh namanya Bapak Iman Dasuki. Statusnya waktu itu PLH Pak ya. Iya. Bapak Iman Dasuki itu jadi nggak melalui pilihan, jadi karena melanjutkan jabatan Bapak Effendi Marzuki tadi. Iya. Kemudian Pak Iman Dasuki itu menjabat dari tahun 1972 sampai dengan 1979. Kemudian diadakanlah pemilihan kepala desa. Bapak tadi sudah masa jabatan sudah habis, Pak Iman Dasuki tadi, kemudian diadakan pemilihan kepala desa. Yang terpilih waktu itu namanya Bapak Slamet Wiryanto. Bapak Slamet Wiryanto itu menjabat dari tahun 1979 sampai dengan 1988. Berarti dua kali itu ya, 2 kali periode itu ya. Ya, dia 2 periode, mengalami dia mencalonkan kembali, terpilih lagi. Oh iya. Nah, kemudian Pak Slamet Wiryanto tadi masa jabatannya habis tahun 1999. Nah, diadakan pemilihan lagi. Yang terpilih waktu itu Bapak Toto Minarso. Bapak Toto Minarso yaitu menjabat dari tahun 2000 sampai dengan 2009. Kemudian Bapak Toto Minarso tadi menjabat juga sebetulnya 2 periode Pak. Dia 1 periode sudah habis masa jabatan, dia mencalonkan lagi, dia terpilih lagi.
baru menjabat 1 tahun, Bapak Toto Minarso berhalangan kecelakaan Pak waktu itu. Dia meninggal dunia. Akhirnya dijabatlah oleh Bapak Soekarno, juga meneruskan masa jabatan Bapak Toto Minarso tadi. Bapak Soekarno juga namanya PLH. PLH. Nah, setelah Bapak Soekarno PLH, diadakanlah pemilihan lagi Pak Kepala Desa. Diadakan pemilihan kembali, Pak Soekarno mencalonkan diri dan terpilih. Nah, terpilih Pak Soekarno dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021. Dalam arti yang awal meneruskan PLH Toto Minarso, kemudian dia mencalonkan, dia terpilih sampai tahun 2021. Namun juga ini Pak Soekarno waktu masih menjabat juga enggak sampai selesai masa jabatan karena dia sakit. Sakit, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berobat, namun Tuhan berkehendak lain, Bapak Soekarno juga meninggal dunia. Nah, setelah itu diteruskanlah namanya PLH dari kecamatan, yaitu namanya Bapak Edi Sulistiono dari kecamatan. Terus setelah Pak Edi Sulistiono terus dilanjut sama Bapak Kepala Desa yang sekarang itu ya? Ya, betul Pak. Pak Edi Sulistiono itu nggak lama, mungkin berkisaran setengah tahun. Kemudian dinamakan PAW. PAW itu pengganti antar waktu, itu yang terpilih Bapak Sugito. Berarti Bapak Sugito itu selaku PAW pengganti antar waktu. Betul. Itu mulai tahun 2021 hingga sekarang Pak. Sampai sekarang. Nah, namanya pun sampai sekarang Pak Sugito itu yang masih Kepala Desa PAW. Nah, begitulah Pak, secara singkat yang saya ketahui. Mudah-mudahan apa yang Bapak tanyakan tadi dan apa yang saya sampaikan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk generasi muda, untuk penerus perjuangan desa Sabikarto ini Pak. Oh iya Pak, terima kasih atas semua informasi yang disampaikan oleh Bapak Sunarto. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk pemirsa ataupun kawan-kawan yang di Desa Sabikarto. Bahwasanya memang kalau yang melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Narto tadi, memang luar biasa perjuangan mbah-mbah kita dulu, nenek moyang kita dulu. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Narto sekali lagi bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mungkin karena ini juga sudah sore Pak, terima kasih atas waktunya dan semuanya. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih Pak ya, saya mohon pamit undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Pak Narto untuk kita semua. Pak, kami juga terima kasih atas kunjungan Pak Isan selaku pemuda atau penerus Desa Sabikarto nanti. Terima kasih. Selamat jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Narto tentang sejarah Desa Sabikarto. Nah, kita selaku pemuda, ayo kita bareng-bareng menjaga desa kita agar desa kita menjadi aman dan bisa menjadi dambaan kita semua, yaitu desa yang gemah ripah loh jinawi. Amin Allahumma amin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fi ala qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.